Hakim-Hakim pasal 5. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam, sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya, perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim, mereka datang ke lembah, mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu. Dari suku Mahir, turunlah para panglima, dan dari suku Zebulon, orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben, ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang, sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben, ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan, dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Aser duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Ta'anah, pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya, mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael istri Heber, orang Ken itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah, disuguhkannya dadih. Tangannya diulurkannya mengambil patok. Tangan kanannya mengambil tukul tukang. Ditukulnya Sisera. Dihancurkannya kepalanya. Diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas,
digagahi. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, "Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran?" Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? Gadis seorang dua untuk setiap orang. Jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera. Jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya.